Konflik antara PT Freeport dan juga masyarakat Papua telah menjadi isu yang berkepanjangan. Halo, kenalin aku Adinda Zahra Risena dengan NIM akhir 215, dan pada video kali ini kami akan membahas kasus tersebut dari kacamata hukum otonomi daerah. Halo, perkenalkan nama aku Alzira Safa dengan NIM belakang 213. Halo, perkenalkan nama aku Neketutrindu Saraswati dengan 3 NIM terakhir 214. Halo, kenalin aku Mabila Fatika Devi dengan NIM akhir 216. Halo, perkenalkan nama aku Widya Oktavia Radani dengan NIM akhir 217. PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan tambang asal Amerika yang telah lama beroperasi di Papua, lebih tepatnya sejak tahun 1967. Freeport menambang emas, tembaga, dan juga perak di Grasberg, yang mana merupakan salah satu tambang terbesar di dunia. Meskipun kontribusi ekonominya di Indonesia itu besar, namun Freeport sendiri itu sering muncul berbagai permasalahan di bidang hukum, sosial, dan juga lingkungan di Papua, terutama soal pembagian hasil kekayaan alam dan juga kewenangan daerah terhadap sumber daya alam itu sendiri yang sebagaimana telah diatur di dalam prinsip otonomi daerah. Konflik Freeport di Papua disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, ketimpangan pembagian hasil antara pemerintah pusat dan daerah. Meski kekayaan alam berasal dari Papua, masyarakat setempat merasa tidak mendapat manfaat yang adil. Kedua, kurangnya keterlibatan masyarakat adat dalam mengambil keputusan serta kerusakan lingkungan yang berdampak pada kehidupan mereka. Ketiga, adanya ketegangan antara pemerintah pusat yang memiliki kontrol penuh atas perizinan tambang dan pemerintah daerah yang merasa tidak punya cukup wewenang, padahal Undang-Undang 1945 menjamin asas desentralisasi dan otonomi. Dampak dari konflik ini sangat luas. Secara sosial, muncul ketidakpercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah. Secara ekonomi, daerah Papua tetap tertinggal meski memiliki sumber daya besar. Konflik ini juga menimbulkan ketegangan antara aparat dan masyarakat yang protes terhadap keberadaan Freeport. Selain itu, kerusakan lingkungan di sekitar tambang merusak ekosistem. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan sosial dan otonomi daerah belum sepenuhnya diterapkan. Kemudian, solusi yang dapat diambil oleh pemerintah pusat adalah yang pertama, pemerintah pusat dapat memberikan kontribusi yang lebih besar kepada pemerintah daerah Provinsi Papua dan juga masyarakat setempat. Karena dalam hal ini, pemerintah Provinsi Papua dan juga masyarakat setempat menilai bahwasannya keuntungan yang didapatkan oleh pemerintah pusat jauh lebih besar masuk di dalam kas negara dibandingkan manfaat yang mereka ambil. Solusi yang kedua yang dapat diambil adalah pemerintah dapat melibatkan masyarakat di setiap strategi kebijakannya. Pemerintah wajib untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip partisipasi masyarakat agar masyarakat setempat dapat memberikan masukan, saran kepada pemerintah pusat, dan kebijakan yang diambil pun lebih strategis dan juga menjunjung prinsip otonomi daerah. Dan solusi yang terakhir yang dapat diambil adalah pemerintah pusat dapat melakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan desentralisasi. Pemerintah pusat dapat lebih memberikan ruang kepada Provinsi Papua untuk dapat mengelola sumber daya alamnya sesuai dengan tanggung jawab dan juga selaras dengan kepentingan nasional. Kasus Freeport di Papua mencerminkan ketidakseimbangan antara kekuasaan pusat dan hak daerah atas sumber daya alamnya. Prinsip otonomi daerah seharusnya memberikan ruang bagi daerah untuk berkembang sesuai potensi dan kebutuhan lokal. Jika ingin menciptakan keadilan dan pembangunan berkelanjutan di Papua, maka prinsip desentralisasi harus diimplementasikan secara nyata, bukan sekedar formalitas. Wow.